Dan untuk itu mitra, kembali Pengadilan Negeri Soe untuk malam hari ini. Pengadilan Negeri Soe menyapa masyarakat Timur Tengah Selatan. Kami akan hadir kembali ya dengan satu tema dan juga dengan narasumber yang sudah ada di studio. Tapi sebelumnya harus ucap terima kasih dulu ya buat semua yang lagi pantau, yang lagi ada di sini di channel kita 97,1 FM. Dan juga semua jajaran Pengadilan Negeri Soe, terima kasih untuk kerjasama yang baik dengan Pemda TTS. Di samping itu juga tak lupa untuk jajaran Pengadilan Negeri Soe, ada Pak Ketua, selamat malam Bapak Wempi dan semua teman-teman ya, ada Ibu Wakil Ketua dan semua tentunya manajemen. Selamat malam yang ada di rumah, terima kasih ya sudah pantau kita di sini. Semoga kebersamaan kita bisa lanjut terus ya, terima kasih banyak. Dan baik mitra dimanapun Anda berada, singkatnya yang ada di pelosok pedesaan ya, au enak sin oke, au amak sin oke, ulit tata on me punenoi naulai kaha. Ya walaupun naul tapi aktivitas kita tetap lancar ya di tempat Anda berada. Terima kasih dan saya Herto akan kembali memandu Anda. Malam hari ini sudah ada tamu-tamu istimewa kita, baik pendamping maupun pemateri. Langsung saja perkenalkan ya dari manajemen sendiri Pengadilan Negeri Soe. Sudah ada di sini Bapak Yohanes Mone SH dari Panitera Muda Hukum. Ya, selamat malam Pak Yohanes. Ya, selamat malam Kak Herto. Terima kasih. Ya, kali kedua kita ketemu di sini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kita akan dengar banyak tentunya. Khususnya di bidang hukum atau pelayanan hukum yang ada, lebih lagi pos bakum tentunya, kerjasama dengan berbagai pihak. Kita akan tahu semua malam hari ini dari Pak Yohanes, biasa disapa Pak Riki. Berikut silakan. Yang kedua ada Pak Nikolaus Toislaka SH. Selamat malam Pak Niko. Ya, selamat malam Bang Bert Herto. Ya. Terima kasih. Apa kabar? Sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih. Kayaknya sudah lama ya, termasuk pengacara lama ya di cukup lama ya di Soe. Iya, sudah 20 tahun. Iya, lama. Jadi pengacara. Belum lama kayaknya. Baik, terima kasih. Malam hari ini kebersamaannya dalam membantu masyarakat tentunya di bidang hukum atau pendampingan akan membantu kita malam hari ini. Berikut juga ada pendamping yang selalu setia bersama kita, Ibu Nikade, tentunya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe. Ya, selamat malam Ibu. Selamat malam Kakak. Ya, apa kabar Bu? Kabar baik Kakak. Kabar baik ya. Ya, dari wajahnya kita tahu ini baik, selalu baik. Kapan tidak baiknya? Ini baik semua nih. Mungkin ada kantong-kantong juga di luar. Baik, di samping itu ada juga salah seorang senior kita tentunya di Pengadilan Negeri Soe. Sudah lama juga. Ada Pak John Michael Lewol. Selamat malam Pak John. Selamat malam Kakak Herto, selamat malam Mama Bapak, saudara semua pendengar setia Radio Suara Pemerintahan Daerah Soe. Iya. Salam sehat buat kita semua. Baik, terima kasih. Salam sehat juga untuk Anda beserta keluarga. Dan baik mitra, untuk malam hari ini materi kita yakni tentang pos bakum atau pos bantuan hukum, khususnya di Pengadilan Negeri Soe ya, pos bakum. Dan untuk itu dua narasumber kita akan menyampaikan materinya sedikit, tidak lama, tidak sampai 5 menit tentunya, tergantung dari apa yang sudah disiapkan, dan lanjutnya kita akan lanjut dan diskusi. Dan Anda juga, kami akan tetap menunggu Anda di seperti biasa ya, seperti biasa di line WA ataupun line SMS kita. Anda sudah pada tahu semuanya, kami menunggu Anda ya di line WA ataupun line SMS Pengadilan Negeri Soe untuk masyarakat Timur Tengah Selatan atau Pengadilan Negeri Soe menyapa. Anda bisa bertanya, silakan. Yang menyampaikan masukan, usulan dan lain-lain silakan ya.
kita tunggu Anda di line telepon 0821 4763 0023. Sekali lagi 0821 4763 0023. Itu tadi ya. Untuk Anda semuanya kami tunggu Anda dari sekarang. Oh ya, tidak lupa juga ya, dua tim IT profesional kita yang cantik juga ganteng-ganteng di studio. Sekali lagi lupa. Ada Kak Ina, selamat malam Kak Ina. Ada juga Kak Rizky, selamat malam ya. Selamat bergabung rekan-rekanku yang baik hati, sangat profesional tentunya. Terima kasih banyak dan kita akan langsung mulai. Saja dengan perbincangan kita pada malam hari ini. Kita mulai dari Pak Riki. Silakan Pak Riki, ada yang ingin disampaikan menyangkut dengan tupoksi Anda tentunya sebagai panitera muda hukum yang tentunya mengatur Posbakum dan lain-lain. Silakan. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara, kakak adik, pendengar RSPD SOE dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Yohanes Moni dari Pengadilan Negeri SOE yang bertugas sebagai panitera muda hukum. Saya bertanggung jawab atas aksi perkara, surat kuasa, surat keterangan, dan pelayanan hukum yang akan kita bahas pada malam hari ini. Posbakum itu singkatan dari Pos Bantuan Hukum. Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk dan ada pada pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi untuk masyarakat Timur Tengah Selatan yang membutuhkan informasi tentang proses hukum bisa memanfaatkan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri SOE. Posbakum di Pengadilan Negeri SOE dibentuk berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Layanan Posbakum di Pengadilan Negeri SOE bertujuan untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat Timur Tengah Selatan yang tidak mampu, meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat Timur Tengah Selatan yang kurang mampu, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi konsultasi dan advis hukum, meningkatkan kesadaran pengetahuan masyarakat tentang hukum, memberikan layanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di Timur Tengah Selatan. Dari beberapa tujuan yang sudah disebutkan tadi, masyarakat Timur Tengah Selatan yang butuh informasi atau konsultasi hukum tidak perlu memikirkan untuk membayar biaya pengacara yang relatif mahal, karena di Pengadilan Negeri SOE ada layanan Posbakum yang bisa dimanfaatkan secara gratis. Yang memberikan layanan Posbakum adalah lembaga bantuan hukum yang telah memenuhi syarat dan ditunjuk oleh Pengadilan Negeri SOE untuk memberikan layanan bantuan hukum untuk tahun 2022 ini. Layanan Posbakum di Pengadilan Negeri SOE dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Posbakum Madin SOE. Kerjasama dengan LBH ini berlaku 1 tahun, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Nanti setelah tahun ini berakhir, Pengadilan Negeri SOE akan membuat lagi pengumuman dan proses penunjukan untuk tahun yang akan datang di tahun 2023 nanti. Mungkin saja LBH lain yang akan menggantikan Posbakum Madin. Layanan yang diberikan Posbakum di Pengadilan Negeri SOE ada beberapa macam, yaitu 1. Informasi hukum, 2. Konsultasi hukum, 3. Advis hukum. Informasi hukum di Pengadilan Negeri SOE, masyarakat bisa bertanya tentang aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan. Konsultasi hukum di Pengadilan Negeri SOE, masyarakat bisa konsultasi tentang masalah hukum yang sedang dihadapi atau tentang prosedur-prosedur hukum yang sedang dijalani baik pidana maupun perdata. Di sana ada pengacara yang siap melayani. Advis hukum
di Posbakum PN SOE ada pengacara yang kompeten, berpengalaman dan siap memberikan nasihat hukum kepada masyarakat secara gratis. Layanan Posbakum di Pengadilan Negeri SOE dibuka dari hari Senin sampai Jumat jam 10 pagi sampai jam 3 sore dan akan istirahat jam 12 sampai jam 1. Bantuan hukum atau konsultasi hukum bisa datang ke Pengadilan Negeri SOE dengan petugas Posbakum sesuai jadwal yang sudah disediakan di ruang Posbakum. Bagi masyarakat yang butuh informasi atau konsultasi hukum, bisa langsung datang ke kantor pengadilan, laporkan kepada petugas piket di pintu depan, kemudian diarahkan ke ruang Posbakum. Nanti sampai di ruang Posbakum, masyarakat akan bertemu dengan petugas Posbakum. Petugas dari Posbakum akan diminta untuk mengisi buku tamu sesuai identitas jelas, lalu bisa langsung menyampaikan bantuan yang dibutuhkan. Sekali lagi, bantuan yang diberikan adalah berupa informasi konsultasi hukum, bukan bantuan dana. Karena ada beberapa waktu yang lalu ada informasi yang kurang jelas dari masyarakat yang bawa kartu keluarga, KTP dan surat keterangan dari kepala desa datang ke kantor pengadilan untuk mau mengambil dana di pengadilan, padahal tidak ada bantuan dana yang disediakan di pengadilan. Yang ada adalah bantuan konsultasi hukum melalui layanan Posbakum ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, layanan Posbakum di Pengadilan Negeri SOE ini diberikan secara gratis, jadi tidak ada biaya yang dibutuhkan jika masyarakat butuh bantuan berupa informasi atau konsultasi hukum dengan pengacara yang bertugas di Pengadilan Negeri SOE. Terima kasih atas waktu dan yang diberikan. Saya kembalikan ke Kak Herto. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Riki, Bang Riki ya. Dan mitra itu tadi ya, sedikit gambaran tentunya Posbakum, adanya Posbakum di Pengadilan Negeri SOE. Kita akan diskusi nanti. Silakan ya bagi Anda yang ingin bergabung, silakan ya, mulai dari sekarang boleh lewat line WA ataupun line SMS. Sekali lagi Herto baca ya, 0821 4763 0023. Sekali lagi 0821 4763 0023. Dari sekarang ya, ada yang mungkin ingin bertanya langsung ke manajemen tentang Posbakum dan semua yang sudah dijelaskan tadi ya, silakan. Kita lanjut lagi. Mitra kerja ya, mitra kerja di Pengadilan Negeri SOE khususnya di Posbakum tentunya, yaitu dari bantuan hukum, tentunya bantuan hukum ya, bantuan hukum. Sudah ada di studio, sudah perkenalkan tadi Ketua Posbakum Adin SOE NTT, Bapak Nikolas Toislaka SH. Silakan Pak Niko, ada yang ingin disampaikan tentang Posbakum? Terima kasih. Barangkali saya langsung menyampaikan hal-hal yang inti saja. Ya. Jadi yang pertama, saya adalah Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia atau Posbakum Adin SOE ya. Jadi Posbakum Adin SOE ini adalah singkatan ya dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia. Adin itu adalah Advokat Indonesia. Posbakum itu adalah Pos Bantuan Hukum. Jadi Posbakum Adin SOE itu Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, disingkat dan disebut Posbakum Adin SOE ya NTT. Posbakum Adin SOE NTT ini adalah satu-satunya organisasi pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan berdomisili tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri SOE, dan sekarang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri SOE dan menempati ruangan Posbakum Pengadilan Negeri SOE untuk menjalankan Perintah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Mungkin perlu saya jelaskan tentang yang namanya Posbakum di pengadilan.
Pos Bakum di pengadilan adalah singkatan dari Pos Bantuan Hukum, yaitu ruangan layanan yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Negeri Soe bagi pemberi bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam undang-undang untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap pemohon bantuan hukum, dalam hal ini masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Yang berikut menyangkut dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia atau yang disingkat dan disebut Pos Bakum Adin Soe, yang adalah satu-satunya organisasi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat dan ketentuan undang-undang dalam hal ini, ya, memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal seperti apa yang disampaikan oleh Bang Riki, Bang Pak Yohan Panmut pidana tadi itu, yaitu pemberian advis, konsultasi hukum dan lain-lain dengan merujuk pada Undang-Undang Bantuan Hukum dan Perma nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, di Pos Bakum Adin Soe itu ada petugas-petugas pemberi bantuan hukum, itu disiapkan oleh organisasi bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum, biasanya sekarang ini orang biasanya disingkat UBH. Itu dari Pos Bakum Adin Soe. Nah, petugas pemberian bantuan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Soe yang menempati ruang Pos Bakum adalah terdiri dari advokat dan paralegal yang berasal dari Pos Bakum Adin Soe, yang bekerja atau piket bertugas di sana pada setiap hari jam kerja seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Panmut tadi. Nah, mungkin di sini perlu kita tahu tentang yang namanya pemohon bantuan hukum. Ada pemberi bantuan hukum dan ada pemohon bantuan hukum. Pemohon bantuan hukum itu adalah masyarakat pencari keadilan yang terdiri dari orang perorangan atau kelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat atau jasa pemberi bantuan hukum. Nah, petugas pemberi bantuan hukum yang ada pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Soe dalam memberi layanan seperti tadi yang disampaikan oleh abangku sayang, itu selain memberi layanan bantuan hukum seperti yang tadi disebutkan, itu juga meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum dengan melampirkan identitas pemohon berupa fotokopi KTP atau kartu keluarga dan juga surat keterangan tidak mampu atau surat-surat lain yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah masyarakat yang tidak mampu. Jadi di sana kami melayani masyarakat yang tidak mampu. Untuk itu perlu dia buktikan juga bahwa dia tidak mampu, yaitu perlu ada surat keterangan tidak mampu. Selain itu kami membutuhkan identitasnya berupa KTP. Itu merujuk pada Perma nomor 1 tahun 2014 itu. Dan atau petugas piket atau petugas pemberi bantuan hukum di sana di ruang Pos Bakum itu juga menyediakan buku tamu yang berisi yang harus diisi oleh setiap pemohon bantuan hukum. Dengan menguraikan secara singkat tentang masalah yang dimohonkan, bantuan hukum, dan selanjutnya akan dilayani oleh petugas piket yang ada pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Soe. Barangkali hanya itulah gambaran umum kehadiran Pos Bakum Adin Soe di ruang layanan Pos Bakum Pengadilan Negeri Soe, Pak. Itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Teslaka, Pak Niko, terima kasih banyak untuk informasinya. Dan mitra ya, sekali lagi mitra, Erto ingatkan ya, Anda yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu, boleh Anda gabung lewat lainnya Pengadilan Negeri Soe ya, sudah Herto bacakan tadi. Silakan ya, dari sekarang nanti kami bisa membantu untuk memberikan penjelasan ya sesuai dengan yang Anda tanyakan. Dan untuk yang baru bergabung, terima kasih ya, selamat datang di pelayanan kita malam hari ini, yaitu Pengadilan Negeri Soe, Talkshow Radio Pengadilan Negeri Soe menyapa masyarakat Timur Tengah Selatan, kerjasama Pengadilan Negeri Soe dan juga pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan baik mitra, kita akan
masuk dalam diskusi tentunya pada malam hari ini. Ada yang mungkin menambahkan, kami akan tanyakan, dan Anda juga boleh gabung ya di nomor hotline WA ataupun SMS ya, yang sudah ada di tangan teman-teman kami, teman-teman IT. Baik, kita langsung ke Pak Riki dan juga Pak Tuislaka sambil kita diskusi sambil menunggu mungkin ada yang bergabung lewat line SMS atau WA. Nah, Pak Riki, Herto ingin tanya di sini, tadi sudah disampaikan bahwa memang layanan ada tim kreatif dari Pengadilan Negeri Soe tentunya sudah berdiskusi dan paling tidak nyambung materi yang minggu lalu, yaitu pelayanan terpadu satu pintu. Hari ini dijelaskan lagi oleh Pak Riki lebih perinci lagi sebelum ke pos bakum. Tentunya kita lewat pintu depan, yang mana pelayanan satu pintu akan berjalan terus. Nah, yang perlu Herto tanyakan di sini adalah menyangkut dengan pelayanan atau bantuan hukum, kerjasama bantuan hukum. Nah, khusus untuk pos bakum ini mulai ada sejak kapan nih kalau boleh kita tahu? Cukup sudah lama ya, atau baru, atau mungkin sudah lama pelayanan khususnya di pos bakum ini? Secara pastinya saya tidak tahu. Tidak tahu, tapi lama ya. Sudah lama ada. Ya. Karena memang ada kaitannya dengan yang kita disampaikan tadi, bahwa memang ini dikhususkan untuk mereka-mereka yang tidak mampu itu secara khusus. Tapi kalau mungkin pos bakumnya pasti sudah lama pasti sudah lama. Sejak adanya pengadilan pasti ada bantuan. Nah, dalam bantuan khususnya untuk pelayanan yang Anda tangani tentunya di pos bakum atau pos bantuan hukum ini, yang perlu kita tahu di sini juga masyarakat tahu itu bagaimana prosesnya untuk sampai pada pos bakum. Tadi di pintu suratnya tentunya akan masuk ke pos bakum. Nah, itu kira-kira prosesnya berapa lama sampai pada teman-teman yang membantu dalam menilai advokat? Terima prosesnya kasih. berapa hari? Untuk prosesnya itu tidak sampai 15 menit sudah bisa sampai ke bagian pos bakum Madin yang ada di Pengadilan Negeri Soe. Jadi untuk mencari keadilan yang datang diterima di security di depan, nanti diarahkan untuk keperluannya untuk tentang informasi hukum atau menanyakan tentang duduk persoalan suatu perkara. Nanti dari security itu akan mengarahkan kepada kita di bagian PTSP bagian hukum, dan dari PTSP bagian hukum setelah mendengar itu nanti akan langsung diarahkan ke bagian pos bakum Madin yang bekerja sama dengan kita arahkan ke ruangannya. Dari situlah kita mengover ke pos bakum Madin untuk menangani masyarakat yang memerlukan informasi itu ya. Baik. Nah, dari pengalaman Anda selama ada di hukum, tentunya ada berapa banyak nih lembaga bantuan hukum tentunya yang terdaftar khususnya di bagian hukum Pengadilan Negeri Soe? Untuk tahun 2022 ini kita hanya bekerja sama dengan pos bakum Madin. Selama tahun 2022 nanti dari sejak tanggal 1 Januari dan akan berakhir di tanggal 31, nanti akan berakhir dan akan jika dievaluasi untuk bagus lanjut terus. Ya, kalau tidak bisa kalau tidak ini nanti dilelang ulang dan diganti lagi dengan bisa saja dari pos yang lain untuk bekerja sama lagi dengan Pengadilan Negeri Soe. Iya. Baik. Misalkan di Pengadilan Negeri Soe khususnya di bagian hukum yang kebetulan Anda ada di situ, misalkan ada pencari keadilan yang mungkin datang bersama-sama dengan mungkin advokatnya, istilahnya seperti itu ya, dan mungkin secara gratis atau apa, kan istilahnya urusan sendiri ya, tapi apakah itu diperbolehkan juga atau mungkin harus ke pos bakum? Sebelum Herto ke pos bakum. Terima kasih Kak Herto.
Jika sudah datang dengan pengacaranya, pasti sudah tahu apa maksud dan tujuannya. Jadi tinggal kalau dia perlu untuk ke bagian perdata, kita tinggal dari sekuritas sudah mengarahkan ke bagian perdata atau pidana, atau mereka mau langsung ke ruang sidang untuk mengikuti persidangan yang ada. Jadi tergantung ya. Tergantung dari apa keperluannya, dan kebutuhannya, ya. Bagian hukum hanya Memfasilitasi untuk bertemu. Oke. Walaupun sudah ada pengacaranya atau pendampingnya, langsung apa yang dibutuhkan. Itu sesuai dengan jenis perkara. Sesuai dengan kebutuhan. Yang dibutuhkan oleh klien kita ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Riki. Sebelum kita lanjut, nanti akan ditambahkan. Kita lanjut ke Pak Tuislaka sebagai seorang pengacara, tentunya sudah lama berkecimpung di sini. Nah ini Erto dan mungkin masyarakat juga ingin tahu nih, apa saja yang dibutuhkan tentunya di Posbakum, Posbakum untuk masyarakat yang tidak mampu. Syarat-syaratnya apa kalau boleh tahu? Terima kasih Bang Herto. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Panu tadi itu, bahwa setiap pengunjung atau pemohon pencari keadilan yang tidak mampu itu datang di bagian di depan, terus nanti diarahkan ke ruang pos bakum yang di sana sudah ada petugas piket atau petugas dari pos bakum Aden itu sudah ada di sana. Nanti di sana itu setelah kalau ada syarat pertama yang kami minta itu adalah kalau permintaannya seperti apa. Itu kita sudah menyiapkan format di sana itu, petugas yang ada itu membantu mengisi itu kalau memang dia orang yang tidak tahu tulis, tidak tahu membaca. Selain itu juga, permohonannya itu, formulir permohonan itu sudah ada kami siapkan. Terus di dalam permohonan kita tulis identitasnya sesuai identitas yang ada di KTP. Terus di situ kita minta syarat-syarat untuk mendapat layanan bantuan hukum itu. Yang pertama kita minta UKTP fotokopinya. Yang kedua kami minta surat keterangan tidak mampu atau surat-surat lain yang memang identik dengan itu, seperti kartu Raskin, kartu BLT. Itu kami minta. Lalu setelah itu ada buku tamu di situ juga isi. Terus setelah itu diisi, dia punya maksud dan tujuannya itu tadi sudah ada dalam permohonan itu. Itu nanti langsung dilayani oleh pemberi bantuan hukum yang telah disiapkan dan ada di ruang Posbakum itu dilayani sesuai permintaannya, seperti itu. Baik. Yang pasti bahwa seperti yang disampaikan Pak Riki tadi, bahwa di Posbakum Adin tidak membantu sembako ya. Hanya khusus untuk layanan bantuan hukum. Hanya khusus bantuan hukum. Siap. Ya, baik. Terima kasih. Herto ingin tahu lagi Pak Tuislaka, kira-kira berapa banyak ini personil kita, khususnya yang advokat yang mendampingi klien kita, istilahnya seperti itu. Terima kasih. Di ruangan di Posbakum Adin Soe itu yang sekarang bekerja sama dengan Posbakum Pengadilan itu, advokatnya kami siapkan 4 orang, termasuk saya sendiri sebagai ketua. Terus paralegal ada 1 orang. Itu yang bertugas melayani atau menerima pengunjung atau masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Soe, seperti itu. Jadi ada 4 ya, ada 4 ya. Paralegal itu apa kalau boleh tahu? Paralegal itu adalah sejenis sekretaris atau itu adalah dia bisa SMA, bisa sarjana hukum juga, tapi dia belum advokat. Jadi tugasnya itu melakukan konsultasi hukum, bisa membuat drafting dokumen seperti membuat surat kuasa, membuat surat perjanjian. Jadi dia punya tugas itu, dia punya hak itu hanya sebatas ada kegiatan-kegiatan di dalam itu, namanya kegiatan litigasi dan non litigasi. Jadi
dia itu hanya diberi kewenangan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan non litigasi. Kalau yang litigasi adalah advokat. Jadi itu dia bisa menerima konsultasi hukum, membuat drafting dokumen, membuat kasih orang itu yang namanya gugatan, perjanjian dan sebagainya dengan merujuk pada Undang-Undang Bantuan Hukum dan Perma nomor 1 tahun 2014 itu seperti itu. Baik, Pak Riki, apakah untuk konsultasi hukum di bagian hukum juga bisa memberikan konsultasi atau menjawab konsultasi atau bisa menerima konsultasi atau hanya untuk ada di Posbakum? Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Teslaka ya. Dari bagian hukum atau khususnya di pengadilan tidak ada kasih yang namanya informasi itu, sehingga negara juga sudah siapkan dan jika untuk mau konsultasi atau advis hukum yang seperti tadi itu kita arahkan ke Posbakum yang sudah disediakan. Jadi kita tidak ada konsultasi tidak ada. Istilahnya kita lalu lintas ya. Mengatur lalu lintas hukum paling tidak untuk konsultasi dan lain-lain. Ya, baik. Ada tidak di bagian hukum tentunya yang apabila kasus-kasus misalnya ya, termasuk boleh Herto bilang di sini mungkin yang besar dan lain-lain, apakah itu juga tetap dialihkan atau diarahkan untuk berkonsultasi dengan Posbakum, tipe Posbakum, dengan tidak mengesampingkan teman-teman di hukum, misalnya kasus-kasus besar dan lain-lain, apakah itu juga sekedar berkonsultasi? Untuk semua konsultasi pasti diarahkan ke Posbakum yang sudah disediakan, apapun itu kasusnya harus ke sana. Ya. Kita istilahnya kita hanya mengadili, membantu, memperlancar, tidak ada yang namanya konsultasi ya. Oh iya, baik. Termasuk dengan pemilihan advokat ya. Ya. Atau mungkin dari bagian umum yang menentukan, tidak ya? Tidak, menentukan ya. Di Posbakum. Gitu. Herto kira yang menentukan ibu wakil. Oh ya, yang ini boleh bantu. Tidak ya? Tidak. Oh ya, baik, terima kasih. Baik. Herto kembali lagi ke Pak Teslaka. Ini menarik sekali Pak Teslaka apa yang disampaikan tadi oleh teman-teman. Nah, batas-batas kewenangan apa saja yang dilakukan oleh teman-teman, khususnya yang di Posbakum, yang boleh dilakukan oleh teman-teman di Posbakum dalam membantu? Selain tadi sudah disampaikan bahwa syaratnya ada surat keterangan dan lain-lain. Jadi yang batasannya itu yang kami lakukan di sana itu kan memang sesuai kami berpedoman pada Perma nomor 1 tahun 2014 itu. Jadi kami hanya melaksanakan konsultasi hukum, artinya hal-hal yang bersifat non litigasi. Sedangkan untuk litigasi, pendampingan dalam persidangan itu di luar perjanjian kerjasama kami dengan Posbakum itu, Posbakum pengadilan itu. Jadi istilahnya hanya konsultasi hukum, non litigasi. Nah, misalnya kalau teman-teman mendampingi di pengadilan sebagai seorang advokat atau pengacara, itu di luar ya? Di luar. Oh, itu lain lagi. Kebetulan kami juga adalah salah satu organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi juga oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kami juga siap membantu orang yang tidak mampu dalam hal pendampingan dalam persidangan, tapi itu bukan ranahnya ke Posbakum pengadilan, itu ke Posbakum di kantor kami. Di sana sudah ada orang-orang di sana yang advokat-advokat yang telah kami siapkan untuk bisa melayani dia, mendampingi dia dalam persidangan. Ya, konsultasi seperti itu. Ya. Baik, Pak Riki, ini apa yang disampaikan oleh nyambung apa yang disampaikan tadi Pak Teslaka. Yang perlu Herto tanyakan di sini adalah apa syaratnya untuk Posbakum atau misalnya kayak advokat-advokat yang ada, pos bantuan hukum yang ada nih, untuk diterima menjadi mitra kerja kita. Syarat-syarat mereka tadi kan yang di umum tugas Pak Riki, ya mungkin secara nanti akan ditambahkan oleh Pak John dan lain-lain. Ya misalkan ada organisasi-organisasi yang lain, apa syaratnya kok yang diterima Posbakum Ma'adin? Ya mungkin yang lainnya pasti ada juga ya. Kira-kira syaratnya apa sih kalau boleh tahu?
Syarat-syaratnya yang pasti itu pertama berbentuk badan hukum, Oh, iya. berdomisili di wilayah hukum TTS ya. Timur Tengah Selatan, memiliki pengalaman dalam menangani perkara atau beracara di pengadilan, memiliki 1 orang advokat minimalnya, memiliki staf atau anggota yang bertugas yang bergelar minimal sarjana hukum atau sarjana syariah. Lalu ada tes kualifikasi yang ditetapkan oleh pengadilan. Apabila menyertakan mahasiswa atau petugas di pos vakum pengadilan harus telah memenuhi 40 SKS dan lulus mata kuliah hukum acara. Mungkin itu. Oh iya, baik. Jadi intinya siapa saja boleh ya, dari lembaga hukum apapun boleh. Boleh, dan tentunya siapa saja boleh ya, boleh saja, yang penting memenuhi syarat-syarat yang tadi, dan ada diseleksi ya, diseleksi. Ada Pasti diseleksi. panitia diseleksi di pengadilan negeri Soe, ada panitia untuk seleksi. Dan itu hanya boleh satu, boleh satu saja, biar tidak ada itu ya. Ya, Hanya boleh satu. hanya satu. Tidak Kerjasama bisa dua dengan yang lain, satu ya. Kerjasamanya lembaga boleh dengan bantuan satu hukum. lembaga Satu. saja. Ya. Ada tidak mitra-mitra kerja lainnya tentunya yang ada di bagian hukum pengadilan? Selain advokat-advokat tadi, apa ada mitra-mitra kita lain? Tidak ada ya. Yang kerjasama cuma satu ya, bagian hukum khususnya dari pos bantuan hukum ADIN. Pos TTS ya. Bantuan Hukum Advokat Indonesia Advokat atau yang Indonesia. disingkat dan disebut Pos Vakum Adin Soe NTT. Iya. Baik. Om Teslaka. Nah, dalam menjalankan konsultasi, boleh kita tahu di sini kira-kira pernah yang berkonsultasi kira-kira itu perkara-perkara apa saja kalau boleh tahu secara umum ya, umum saja yang boleh kita tahu. Ya, kadang ada orang Intinya datang. bukan pendampingan ya, tapi ini masih berkonsultasi. Oh, dia berkonsultasi Iya, tentang bagaimana dia mengajukan kira-kira gugatan ada cerai apa lah saja? ke di pengadilan. Contoh cerai ya. contoh cerai. Dia berkonsultasi tentang itu. Pak, bagaimana Pak? Saya begini dari rumah tangga kami begini dan begini Pak. Bagaimana Pak? Saya mau cerai Pak. Oh, di situ kita Saya sudah memberikan nekat ini. nekat mau cerai. Karena saya sudah ditinggalkan sudah 7 tahun atau 8 tahun. Wih, Ha. perlu mau enak-enak, tidak berarti. Jadi dari situ kita gitu. mulai mengarahkan, memberikan masukan kepada dia. Oh, caranya Oh, gitu. nanti dia begini, Masalahnya ya. seperti ini. Iya. Pak Riki, ada tidak misalkan memfasilitasi perdamaian, misalnya memfasilitasi, apakah itu dijawab oleh Pak Riki atau langsung advokat ya? Langsung. Ada tidak dalam berkonsultasi atau paling konsultasi hukum ya tentang masalah katakanlah cerai seperti yang tadi disampaikan, Pak Teslaka dan teman-teman di situ apakah menghimbau atau terus istilahnya memberikan masukan lebih baik damai dan lain-lain? Ada tidak seperti itu atau mungkin diarahkan untuk langsung? Biasanya kalau seperti itu ya kita pertama mengarah, artinya memberikan masukan-masukan untuk baik kalau bisa rujuk kembali. Karena kalau toh nanti sampai di pengadilan juga, nanti langkah pertama itu adalah langkah mediasi. Ya. Di mediasi jadi Sudah kita pertama bahas ya Ibu ya. kami mencoba memberikan masukan-masukan yang terbaik. Tetapi ada yang nanti berhasil seperti itu, pulang dan tidak datang lagi. Oh, berarti tidak muncul Sudah habis. gugatan cerainya. Tetapi ada juga yang datang bertanya, kita mulai memberikan penjelasan, lalu tiba-tiba muncullah gugatan cerai di pengadilan. Seperti itu. Oh, gitu. Iya. Pak Riki, kalau yang ini mana yang jawab nih Pak Riki? Misalkan sudah diarahkan ke bagian pos bantuan hukum ya, ADIN TTS. Nah, setelah di situ diarahkan, tetapi ada tidak yang istilahnya dia tidak mau untuk didampingi sendiri maju dalam pengadilan? Ada tidak begitu? Itu biasa yang jawab Pak Riki atau katakanlah dia datang untuk berkonsultasi saja, tapi untuk pendampingan atau pengacara lah untuk mendampingi lain-lain itu
urusnya sendiri, tidak hanya untuk berkonsultasi. Untuk di bagian hukum itu tidak ada untuk pendampingan. Kalau untuk konsultasi saja kita mengarahkan semua ke sana ya. Ya, ke bagian Posbakum Adin. Ya. Pak Tuslaka, mungkin Anda bisa memperjelas jawab pertanyaan Herto tadi. Ada yang mungkin berkonsultasi menyangkut dengan persoalannya, tetapi dia tidak ingin untuk didampingi tentunya saat persidangan. Ada juga begitu, atau hanya sekedar berkonsultasi? Ada juga seperti itu, hanya berkonsultasi lalu setelah itu maju sendiri. Gitu. Tapi boleh tidak kalau seperti itu dia memakai pengacara lain? Boleh, ada, bisa juga. Ya bisa juga. Bisa juga, terserah ya. Kan kita hanya sifatnya berkonsultasi. Berkonsultasi kita mitra kerja ya. Siap. Oh gitu. Sejauh pengamatan Anda tentunya sebagai seorang ketua maupun dalam hal ini Pos Bantuan Hukum Adin Soe ya. Adin Soe NTT. Nah, apabila dalam berkoordinasi atau konsultasi hukum tentunya ke Anda ya dan teman-teman yang ada di ruang Baku Humas Posbakum ya. Bakum di situ langsung diminta untuk mendampingi. Seperti apa yang tadi saya sampaikan bahwa kami adalah organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan bisa membantu orang miskin. Tetapi yang kami bekerja sama dengan Posbakum Pengadilan itu hanya khusus untuk konsultasi. Jadi kalau misalnya dia minta untuk pendampingan dan saya ini adalah orang miskin Pak, saya minta bantuan Pak, bagaimana? Oh, saya arahkan ke kantor saya. Silakan ke kantor sana. Di sana itu ada teman-teman dan bisa mendampingi. Yang 4 orang tadi ya. Tapi kami bukan atas nama Posbakum Pengadilan, tapi di luar. Jadi Posbakum Adin Soe mendampingi dia, tetapi bukan dari Posbakum Pengadilan lah begitu. Jadi intinya terserah ya. Kita hanya cuman memberikan solusi saja. Terserah dia mau ke Posbakum Adin atau ke yang lain ya silakan ya. Tapi tetap dianjurkan, tapi sampaikan bahwa terserahlah. Seperti itu. Baik, mitra dimanapun Anda berada, masih bersama saya Herto ya dalam Talkshow Radio Pengadilan Negeri Soe menyapa masyarakat Timur Tengah Selatan. Dan tentunya silakan ya, sekali lagi ini perbincangan kita semakin hangat, semakin panas. Bagi yang ingin untuk memberikan masukan, silakan. Herto ke Pak John atau mungkin ke Ibu. Mungkin ada tambahan tentunya tentang Posbakum ini, Posbakum. Terima kasih Bung Herto ya. Malam ini kami panggil Bung, enggak kakak lagi. Kayak sudah naik derajat. Jadi untuk diketahui Posbakum ini sudah ada sejak tahun 2014. Sejak berlakunya Perma nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, secara otomatis Posbakum itu ada. Jadi Posbakum di Pengadilan Negeri Soe sudah ada dari 2014. Saya sudah 4 tahun di sini, kurang lebih mau 5 tahun. Sudah ada beberapa kali pergantian dalam Posbakum. Mungkin sekarang Posbakum yang diketuai oleh Pak Tuslaka sudah 2 kali, Pak ya, kalau tidak salah. Tahun lalu dan tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya ada rekan-rekan lain dari lembaga bantuan hukum yang lain lagi juga sebagai Posbakum di Pengadilan Negeri Soe. Kemudian kepada mama bapak saudara semua, apabila ke pengadilan ingin berkonsultasi berkaitan dengan gugatan atau permohonan, jangan berkonsultasi kepada staf yang berada di PTSP. Kenapa kami sarankan jangan? Karena ini bisa menyebabkan merusak integritas kami pengadilan. Kita tidak tahu, jangan sampai nanti ada deal apa antara mereka. Kalau mau minta syarat untuk mengajukan permohonan dan lain-lain, oke, silakan. Tapi kalau berkonsultasi untuk bikin gugatan atau permohonan, silakan langsung menuju ke Posbakum Pengadilan Negeri Soe. Di situ sudah ada layanan yang kami siapkan, dan di sana juga tidak ada biaya yang akan dibebankan kepada mama bapak, saudara sekalian yang mau berkonsultasi kepada
pos vakum yang ada di Pengadilan Negeri SOE. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Bung Herto, di malam ini. Iya, baik, terima kasih. Ibu Wakil mungkin? Ya, mungkin dari saya sebenarnya mungkin kalau kita lihat kan tidak semua orang paham hukum. Gitu ya Pak ya. Dan tidak semua orang paham hukum, apalagi mungkin maaf mungkin kita di daerah NTT di SOE terutama mungkin masih sangat awam kalau kita bilang masalah hukum gitu kan. Jadi kalau datang ke kantor pengacara, maaf Pak ya, Pak Trisaka ya, datang ke kantor pengacara, orang sudah pikiran, aduh biayanya mahal banget nih gitu kan. Pasti ada harga untuk kantor pengacara, itu pasti kita sudah tahu Pak ya. Itu karena mereka menjual jasa kan ya. Tapi jadi dengan adanya pos vakum di pengadilan untuk sekedar konsultasi seperti tadi, jadi masyarakat yang tidak tahu, masih awam hukum, inilah langkah dari Mahkamah Agung gitu kan, bahwa kami memberikan layanan hukum dengan menyediakan pos bantuan hukum ini bekerja sama dengan pos Bakumadin yang kalau di SOE pos Bakumadin ya, kebetulan lembaga-lembaga bantuan hukum yang memang memenuhi syarat. Jadi kalau takut datang ke kantor pengacara untuk konsultasi yang fee-nya mungkin satu jam bisa berjuta-juta, jadi kalau cuma sekedar buat nanya surat gugatan itu seperti apa sih Pak, kalau saya mau cerai seperti apa sih Pak, kalau datang ke pengadilan bisa kita arahkan ke pos vakum. Iya. Jadi tidak ada biaya gitu Pak, karena sudah ada kami yang MOU dengan pos Bakumadin, di situ sudah ada anggarannya untuk itu. Jadi kami ini adalah membantu masyarakat yang tidak paham hukum gitu Pak. Jadi tapi ingin berkonsultasi. Kalau tadi kata Pak John, memang sebaiknya jangan di PTSP karena satu mungkin itu, yang kedua mungkin untuk petugas PTSP kan oke, mungkin untuk hal yang ringan-ringan tahu mengenai hukum, tapi kadang ada hal-hal yang sudah ke teknis banget, ke undang-undang, ke peraturan banget yang mungkin bukan bidangnya nih PTSP. Ke PTSP kan ada bagian umum, bagian perdata, oke mungkin secara administrasi paham, tapi secara bagian hukumnya tidak paham. Yang paham ya bapak-bapak advokat ini yang paham gitu kan. Jadi itu salah satu juga kenapa jangan di PTSP. PTSP kami hanya mengarahkan, silakan ke bagian hukum. Nanti mau apa tujuannya Pak? Oh saya mau konsultasi soal ini. Oh nanti akan kami arahkan ke pos vakum gitu. Ini salah satu bentuk langkah MA, langkah pengadilan untuk memberi layanan kepada masyarakat yang awam hukum, yang tidak mampu, yang takut datang ke kantor pengacara untuk konsultasi, bisa datang ke pengadilan, kita arahkan ke pos vakum gitu. Itu terobosan yang bagus ya Bu ya. Iya. Yang bagus. Jadi untuk masyarakat Timur Tengah Selatan yang kebetulan mendengarkan kita ya malam hari ini, jangan sekali-kali takut ya untuk berkonsultasi hukum, karena di pengadilan juga sudah menyiapkan ya lewat pos vakum ini, pos vakum yang kebetulan di sana ada pos Bakumadin SOE. Baik, terima kasih Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri SOE dan juga Pak John, terima kasih banyak. Kita kembali ke Pak Riki. Pak Riki, kalau boleh tahu di tentunya Panitera Muda Hukum atau di bidang Anda itu selain yang tadi mengurus pos vakum, apalagi kira-kira yang boleh kita tahu di sini? Kerjaan selain mengurus tadi pos vakum ini. Ya, terima kasih. Untuk bagian hukum itu, kalau untuk pengadilan lebih identik dengan arsip. Jadi semua arsip berkas-berkas perkara itu semua tertata dan diatur sedemikian rupa di bagian hukum dan dijaga oleh data-data arsip berkas itu di bagian hukum. Dan juga untuk perkara apapun ya, perkara baik pidana maupun perdata. Juga menyangkut dengan surat kuasa. Jadi kalau untuk advokat yang mau beracara di Pengadilan Negeri SOE, sebelum masuk ke ruang sidang, mereka harus mendaftar surat kuasa mereka di bagian hukum, baru mereka bisa masuk untuk beracara di ruang sidang. Jadi setelah bukan saja urus untuk memfasilitasi untuk konsultasi hukum, tetapi juga ada tugas lain, tambahan lainnya ya.
Masih ada lagi apa cuman itu? Selain itu ada Itu yang boleh diketahui oleh masyarakat. ya, untuk surat permohonan bebas bebas pidana untuk kelakuan baik yang mau maju kepala desa atau dan sebagainya, Oh, itu di situ ya? nanti di Bukan di umum ya? bagian, ya nanti Tapi itu di umum kita bagian tidak hukum. sempat singgung itu ya. Surat keterangan ya, Ya. semuanya. Ya, berbaur. Oh, surat keterangan Pengadilan Negeri Soe. Baik. Terima kasih Pak Riki. Herto ke Pak Toes Laka. Pak Toes Laka dalam konsultasi dan dalam pengadilan, dalam pendampingan ya, konsultasi hukum ataupun bisa juga ditindaklanjuti dengan pendampingan pada saat kegiatan. Nah, kira-kira sudah khususnya di Bakumadin ini apa pemanfaatannya khususnya di masyarakat? Apakah memang masyarakat tahu dan masyarakat betul-betul memahami bahwa memang pos pos Bakum ini sangat penting bagi mereka? Apa sudah tahu? Kalau untuk Ini menurut Anda ya, menurut Ya. Anda ya. kalau untuk pos vakum Adin Soe, dia ada di Soe ini dari tahun 2011. Itu menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 16 Ya. tahun 2011 tentang bantuan hukum. Betul. Nah, dari tahun 2011 itu kami sudah membantu orang tidak mampu. Dengan syarat-syarat seperti yang tadi saya disampaikan ya, sampaikan itu. betul. Jadi berjalannya waktu, dengan adanya undang-undang bantuan hukum itu, lalu tiba-tiba muncullah Perma nomor 1 tahun 2014 itu ada pos vakum di pengadilan. Itu dari undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman itu. Di situ di dalam pasal 57 di sana ayat 1-nya bilang setiap pengadilan negeri harus dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Terus kalau pasal 56-nya ayat 1-nya dia bilang setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Terus ayat 2-nya dia bilang negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Jadi semua ini berangkat dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan kekuasaan kehakiman. Baru datang ke Undang-Undang Nomor 16, baru dengan melihat Undang-Undang Nomor terbentuklah yang namanya Perma Nomor 1 tahun 2014 itu. Di pengadilan itu ada pos vakum. Berarti induknya itu ya, induknya ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Yang pasti bahwa memang dengan adanya pos vakum ini baik untuk Pak Riki maupun Pak ini banyak juga ya yang dimanfaatkan oleh masyarakat ya, sudah cukup banyak ya. Boleh kita tahu berapa banyak ini, boleh kita tahu, kalau tidak ada tidak apa-apa, intinya banyak ya. Banyak. Dalam kisaran 1 bulan pelayanan itu lebih dari 10 pengunjung yang dilaporkan oleh Pak Toislaka Oke, kita ya. ke bagian hukum. Bagian hukum. Iya. Pak Toislaka itu rata-rata dari golongan apa tuh kira-kira yang datang? Yang berikut itu pertama, yang kedua dari rata-rata juga yang datang ini kebanyakan dari pelosok. Ya, dari pelosok lah. Oh gitu ya. Dan orang yang tidak mampu. Seperti itu. Yang datang untuk berkonsultasi, Berkonsultasi. ya, di pos Bakum Adin. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak John dan juga Ibu. Ini kita khususnya Ibu Wakil kebetulan ada juga di sini ya. Herto ingin tahu juga nih, setelah tadi tahu bahwa memang dalam setiap tahun pasti ada yang namanya seleksi untuk pos Bakum di Pengadilan Negeri Soe. Nah, dari yang tadi disampaikan oleh Pak Riki juga bahwa memang rata-rata syarat-syarat pasti lengkap ya, pasalnya. Ini pertanyaan Herto di sini, apa harapannya tentunya untuk teman-teman kita, para lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada nih, paling tidak baik yang ada di pos Bakum maupun yang di luar pos Bakum, Iya, tentunya. dalam memberikan informasi ya tentunya. Iya,
Karena ke saat ini untuk di SOE baru pos Bakumadin Mbak ya yang terakreditasi yang berbadan hukum ya, berbadan hukum. Tapi kita tentunya berharap semakin ke depan semakin banyak lagi lembaga hukum yang berbadan hukum dan memenuhi persyaratan Mbak ya untuk bisa kita jadikan mitra untuk di pelayanan pos bantuan hukum di pengadilan. Karena semakin banyak pilihan tentu kan semakin baik Mbak ya, semakin banyak pilihan semakin baik. Jadi kita bisa semakin ada banyak pilihan untuk mana nih yang lebih baik kita pakai untuk di pengadilan seperti itu. Karena hal itu kan tentu akan mempengaruhi semakin banyak pilihan, semakin berkualitas, pasti akan semakin tambah kualitas itu. Masing-masing akan menambah kualitasnya masing-masing dari lembaga bantuan hukum ini. Mereka akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas mereka, bahwa kami punya advokat yang lebih kompeten seperti itu, jadi yang lebih bisa memberikan konsultasi seperti itu kan. Kita berharapnya ke depan semakin banyak. Kalau di SOE memang saat ini baru 1, mungkin kalau di daerah lain di Kupang mungkin ada berapa, cuma kemarin syaratnya adalah dia harus berdomisili di SOE karena ya biar gampang untuk istilahnya kalau untuk datang ke pengadilan kan ada jam kerjanya Bapak. Kalau misalnya dari Kupang, mohon maaf, Kupang ke SOE mungkin waktunya agak lama. Padahal jam kerja kita tadi mulai jam berapa Pak? Jam 10 sampai jam 10 sudah mulai harus standby di pos bakum, di kantor pos bakumnya. Karena jam 10 pengunjung sudah mulai datang kan Pak ya. Siapa tahu nanti kalau ada pengunjung datang, saya mau konsultasi, kita arahin ke pos bakum, tapi mohon maaf, tahu-tahu petugas pos bakumnya belum ada, belum siap. Pengacaranya masih di rumah. Jadi itu salah satu alasan kenapa dia harus berdomisili di wilayah hukum di SOE, ini TTS itu. Tapi untuk saat ini, untuk buktinya kita sudah 2 kali kerjasama Pak ya. Bagus. 2 kali, ya termasuk bagus dan termasuk selama ini belum ada komplain ya Pak ya, belum ada komplain terhadap pelayanan pos bakum di pengadilan. Dan semakin banyak yang menggunakan mungkin ya Pak ya, berarti kan masyarakat semakin paham. Oh di kita bisa ke pengadilan untuk mungkin konsep pemahaman mereka pertama adalah di pengadilan kita bisa konsultasi loh gitu. Walaupun kita kemudian mengarahkannya adalah ke pos bakum. Kan ini ya bagian dari pengadilan juga Pak ya, karena kita yang bermitra gitu loh. Kan dengan semakin pahamnya masyarakat, mereka tidak perlu ragu lagi gitu kan, ragu atau bingung, aduh saya mesti kemana ya kalau konsultasi gitu kan. Datang saja pengadilan, kami ada wadahnya, ada pos bakum yang diisi oleh orang-orang yang berkompeten gitu kan, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, itu intinya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Kembali ke Pak Toislaka. Ini menarik sekali Pak Toislaka apa yang disampaikan Ibu tadi. Nah, juga disambung oleh Pak Riki tadi bahwa memang prosesnya dari pelayanan di depan hingga sampai ke bagian hukum itu paling tidak 15 menit selesai, sampai dijamin pasti sampai ke pos bakum ya. Nah, paling sampai di teman-teman di pos bakum paling tidak 15 menit ya sudah sampai, istilahnya prosesnya ya untuk sampai. Nah, kira-kira berkonsultasi di pos bakum ini, khususnya Bakum Adin ini berapa lama nih? Biasanya berapa lama nih? Yang pengalaman yang ada nih paling lama berapa lama? 2 minggu? Iya. Iya, Pak Toislaka. Tergantung pada uraian tugas. Tidak, uraian singkat pokok persoalan yang kami terima. Terus kami berusaha supaya dia juga bisa paham tentang apa yang kita sampaikan. Apa gunanya kalau kita ngomong lalu dia tidak paham. Jadi bagaimana sampai dia paham benar sehingga nanti terakhir dia juga bisa oh Pak begini nanti saya buat bagaimana Pak, nanti harus seperti ini dan begini. Seperti itu. Jadi itu tergantung juga pada persoalan. Jadi bisa juga 1 jam, bisa lebih dari 1 jam, bisa 2-3 hari karena mungkin persyaratan itu sudah termasuk persyaratan yang di formulir tadi, sudah termasuk ke formulir ya. Termasuk formulir ya, formulir ya, sampai pengisian tadi dari pintu depan ya, depan PT apa namanya tadi, PTSP 15 menit ke
kita ya di Ya, pos ya. Bakum. Nah, di pos Bakum situ berapa lama itu pengisian formulir sampai pada konsultasi? Tidak terlalu lama, hanya identitas pemohon terus ditambah dari uraian Yang tadi singkat disampaikan tadi, uraian singkat masalah persoalan. yang dihadapi seperti itu. Cuman itu, lainnya langsung konsultasi. Langsung setelah kita mulai langsung. Jadi tidak lama ya? Tidak lama. Nah, apa di situ kebanyakan hanya konsultasi atau kebanyakan langsung ke lebih banyak mana nih? Konsultasi atau langsung ke tidak lanjutnya ke pengadilan? Di sidang, Mas Serto. Lebih banyak konsultasi. Dan ada yang lanjut ke pengadilan, tapi yang selama ini saya lihat sedikit saja yang lanjut ke misalnya gugatan. Nah, situ kita mulai memberikan masukan-masukan. Ada yang paham misalnya perceraian, ya kami sampaikan bahwa nanti gugatan masuk nanti ada tahapan mediasi. Jadi seperti itu, dan kami arahkan supaya kalau bisa memperbaiki lah kalau rumah tangga itu. Dan berakhir bagus, lebih banyak tidak maju ke sana, tapi ada juga yang tapi tidak seberapa seperti Kembali dan hilang. ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Teslaga. Jadi intinya tergantung dari persoalannya ya, tergantung. baik pidana maupun perdata ya, tergantung konsultasi itu, tergantung tergantung persoalan. Persoalan. Baik, terima kasih Pak John. Mungkin menambahkan Pak John dengan konsultasi? Ini mungkin Ada hal teknis lain yang belum sempat kita bahas mungkin? ini kaitannya dengan Dengan apa? kembali lagi pedoman pemberian layanan hukum Pak ya. Kita MA kemarin baru mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi layanan hukum pembebasan biaya perkara atau prodeo. Jadi ini salah satu surat edaran ini adalah salah satu juga amanah dari Perma 1 2014 yang tadi, yaitu memberikan layanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, jadi secara prodeo Pak, secara cuma-cuma. Ya, cuma-cuma. Jadi di pengadilan kami pun ada namanya berperkara secara prodeo. Ya, berperkara secara prodeo ini di kita ada pembebasan beberapa biaya perkara untuk perkara perdata Pak ya, untuk perkara perdata. Jadi kalau yang merasa tidak mampu, ada orang yang tidak mampu, tentunya dengan memenuhi persyaratan, ada beberapa persyaratan yang ditentukan di situ, bisa meminta pembebasan biaya perkara. Biasakan kalau orang berperkara kan, kalau biaya perkara perdata kan ada bayar panyar biaya namanya Pak ya. Pertama kali ketika mereka misalnya mereka mendaftarkan gugatan cerai nih, ada biaya yang harus mereka bayar, biaya panyar biaya namanya. Panyar biaya ini untuk biaya pemanggilan, nanti biaya atau biaya ATK, ada biaya meterai segala macam di situ. Tapi dengan adanya prodeo ini, berperkara secara prodeo ini secara cuma-cuma, ada beberapa item yang bisa tidak dibayar gitu Pak. Kalau baliknya lagi ke Perma 1 2014 lagi sana, ternyata bahwa di situ pun diatur mengenai hal-hal apa yang bisa dibebaskan dari biaya panyar tadi. Kalau di sini komponen biaya ya Pak ya, komponen biaya yang bisa dibebaskan itu adalah ada biaya meterai tidak perlu dibayar, pemanggilan tidak perlu bayar, pemberitaan isi putusan juga tidak perlu bayar, ada sita jaminan, biaya pemeriksaan setempat itu bisa prodeo, biaya saksi ahli, biaya eksekusi, ATK Bisa juga. Iya, itu termasuk penggandaan salinan putusan, jadi itu tanpa biaya. Biasanya kalau perkara sampai biasa sidang pun ada ya, sampai sidang pun ada yang tanpa biaya ya. Biasanya biaya itu kan besar di biaya pemanggilan para pihak Pak ya. Tapi ini cuma-cuma. Jadi nanti pengadilan memanggil tanpa biaya gitu Pak. Tapi dengan tentunya ada persyaratannya ya Pak ya. Persyaratannya bahwa dia tidak mampu dengan melampirkan surat-surat yang memang diwajibkan. Kalau sekarang mungkin ada surat keterangan tidak mampu seperti itu ya Pak ya. Pemeriksaan setempat, biasanya pemeriksaan setempat ada biayanya, ini cuma-cuma juga. Jadi ini juga salah satu bentuk dari layanan bantuan hukum yang diamanahkan oleh MA dan wajib dilaksanakan oleh pengadilan-pengadilan
untuk memberi layanan hukum secara prodeo kepada masyarakat tidak mampu. Ini ada terakhir yang adalah Perma. Ada yang paling baru nih, yang paling Yes. Perma yang paling baru ya. SMA 1 2022. Kalau merujuk aturan sebelumnya sama dengan aturan yang untuk pos bantuan hukum yang tadi, yaitu Perma 1 2014. Di situ satu ada layanan bantuan hukum secara prodeo. Ini sidang lagi ini. Diperjelas, diperbarui dengan SMA 1 2022 ini. Jadi kami ada loh di pengadilan berperkara secara gratis cuma-cuma Pak ya, dengan beberapa item biaya yang tidak perlu dibayar gitu. Tapi tentunya harus memenuhi persyaratan gitu. Oh, mau coba dulu nanti. Tapi konsultasinya nanti di Patus Laga. Tapi sebelumnya nanti berarti Herto akan cari dulu Pak Riki. Kalau sama Patus Laga nanti diarahkan itu langsung ke Pos Bakumadin ya Pak ya. Pos Bakumadin diarahkannya. Biayanya dipermahal aja Pak. Surat itu wakil langsung ke Ibu Wakil Ketua. Baik, terima kasih Pak Riki, atau ke Pak Riki dulu. Tadi sempat disinggung bahwa di bagian hukum juga ada yang namanya pemberian surat keterangan tadi. Nah, surat keterangan tadi berkelukuan baik ya kalau tidak salah ya, dari Pengadilan Negeri Soe. Nah, boleh Herto tahu persyaratannya apa nih biar masyarakat juga yang lagi dengar sekarang tahu. Oh, di itu bukan saja di polisi SKCK, tetapi di pengadilan juga ada. Nah, ini kira-kira persyaratannya apa boleh tahu kalau mungkin ada. Biar langsung masyarakat tahu ya. Malam ini saya minta maaf sekali, saya tidak sempat bawa dan tidak menghafalnya. Ada. Itu berapa lama nih prosesnya Pak Riki? Kalau membutuhkan silakan ke kantor pengadilan, nanti sudah ada. Saya punya kelengkapannya seperti apa nanti sudah di persyaratannya ya. Ada. Nanti diambil, disiapkan dulu, datang. Waktunya tidak lama nih setelah itu. Tidak sampai 5 menit Selesai. Ya. Tergantung persyaratan yang Ya. Dengan dia punya kelengkapan yang ada. Oh gitu, tergantung itu. Baik, itu juga termasuk yang tadi surat keterangan bebas. Termasuk juga ya. Surat keterangan bebas belum dipidana. Belum dipidana. Ya. Oh, ada juga surat itu ya? Ada. Biasa digunakan untuk pemilihan kepala desa atau anggota dewan. Habis itu untuk syarat-syarat bupati, calon wakil bupati. Oh, ada juga. Ya? Belum pernah dipidana ya. Itu bagian hukum punya kewenangan. Tanggung jawab ya. Baik. Jadi sekaligus informasi ya buat mitra kita dimanapun Anda berada, bahwa seperti yang disampaikan tadi ditambahkan tadi oleh Pak John ya, untuk surat keterangan bebas pidana boleh juga di Pengadilan Negeri Soe di bagian hukum. Tetapi ingat ya, jangan semuanya di PTSP atau lewat pintu depan ya. Pintu depan nanti akan diarahkan ke bagian hukum. Itu untuk surat keterangan dan lain-lain. Baik, mungkin yang paling akhir Herto kembali ke Pak, atau ada yang ditambahkan lagi dari Pos Bakumadin sebelum Pak John, silakan. Mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi? Untuk saya cukup. Pas ya? Oke. Baik, Pak Riki, ada sesuatu yang mungkin disampaikan dari kepada masyarakat? Dari saya cukup Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih banyak. Sama juga ya, cukup ya? Cukup, Patus Laga cukup. Dari Pak John, sebelum Ibu menutup mungkin ada yang ingin disampaikan Pak John di paling terakhir ini? Ya, terima kasih Bung Herto ya. Ini bukan ini tapi hanya menambahkan ya. Ya, siap. Berkaitan dengan optimalisasi layanan hukum pembebasan biaya perkara atau prodeo. Di sini kami ingin tegaskan berkaitan dengan pengajuan berperkara secara prodeo di pengadilan atau cuma-cuma atau gratis. Jangan kita bilang prodeo, mama bapak saudara semua nggak ngerti. Ya. Susah juga kan. Ini prodeo artinya cuma-cuma atau gratis. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi supaya mendapat pelayanan mengajukan berperkara secara prodeo di Pengadilan Negeri Soe? Yang pertama, surat gugatan atau surat permohonan. Yang kedua, surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa setempat
di mana yang bersangkutan berdomisili atau bertempat tinggal. Kemudian surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin, kartu jaminan kesehatan masyarakat Damkesmas, kartu program keluarga harapan, kartu bantuan langsung tunai BLT, atau surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketuai oleh Ketua Pengadilan Negeri Sore. Jadi syarat-syarat itulah yang harus dipenuhi oleh mama bapak, saudara sekalian kalau ingin berperkara secara prodeo. Jadi semua biaya perkara dibebankan kepada negara. Itu pidana dan perdata ya? Itu rata-rata perkara perdata aja, bukan perkara pidana. Bukan pidana ya. Nah, boleh mungkin bisa langsung disampaikan Pak John yang terakhir ini, di bagian mana saja mungkin mereka bisa yang khusus untuk ini? Kalau untuk berkaitan dengan bagian mana nih? Perkara prodeo berkaitan dengan gugatan Masih sama hukum? permohonan masih bagian hukum juga. Oh, masih hukum juga ya. Hukum di perdata juga pendataan itu dia. Oh iya. Jadi semuanya Perma yang baru ya, jadi belum terlaksana ya, Bu. Oh sudah. Perma nomor 1 tahun 2014 ini sudah dilaksanakan. Itu yang baru tadi disampaikan internal. Ini penegasan. Oh, penegasan. Ya. Surat edaran nomor 1 2022 ini penegasan Saja. yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang berperkara prodeo atau cuma-cuma atau gratis di pengadilan. Iya. Mungkin dilihat selama ini tingkat perkara prodeo agak berkurang, makanya ditegaskan lagi dalam surat edaran ini oleh pimpinan kami di Mahkamah Agung. Baik, terima kasih. Sama-sama Bung Herto. Agak unik nih kali ini. Baik. Mungkin yang paling terakhir Ibu, mungkin ada harapan-harapannya atau mungkin ada yang ingin disampaikan yang terakhir ini dari Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri SOE, biar lengkap. Mungkin lebih sih harapan tentang apa nih Kak? Ya, apa untuk ya paling tidak ya tentang acara kita, tentang tema kita. Tentunya kalau tentang acara kita, saya, Pak Ketua, ya rekan-rekan Ya. hakim terutama yang sudah berapa kali kesini, kita tentu sangat berharap bahwa pertama kita sangat senang kali Pak ya, kita sangat senang. Ini juga ajang aktualisasi kami dan sebagai hakim, mungkin tidak semua hakim punya kesempatan seperti ini gitu lah. Betul. Untuk ini kan juga sebagian dari tugas kami sebagai hakim gitu Pak ya. Tidak semua tempat bisa memberi kami akses, langsung. akses melalui radio bekerjasama dengan pemerintah daerah. Tapi di sini kami bisa, dan kami sangat terima kasih dengan pemerintah daerah, dengan SPD SOE. Jadi kami mendapat tempat, mendapat ruang untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan dari MA seperti tadi kami sampaikan, dan juga berbagai pelayanan yang kami punya di pengadilan. Karena banyak masyarakat, karena akses kami keluar mungkin sangat jarang Pak ya. Betul. Kita kan tidak pernah pasang banner di jalan gitu kan, tidak pernah seperti fakultas universitas apa kan, tidak. Pengadilan layanan itu kan jarang. Betul. Tapi ini salah satunya, jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan harapannya bisa terus bekerja sama terus ya sampai panjang nanti Sampai gitu kan. ke depan. Iya, semoga sampai panjang nanti dengan Siap. tema-tema yang mungkin nanti Lain tambah menarik lagi, dengan juga mau tadi kita lupa menyampaikan bahwa kita juga untuk penanya tetap kami memberikan penanya yang menarik gitu ya, pertanyaannya menarik. Kami ada merchandise dari pengadilan. Kemarin sudah ada berapa yang bertanya, cuma belum diambil juga merchandise-nya sampai sekarang. Jadi sekarang di sini juga bagi yang sudah pernah kami hubungin, silakan datang ke PR untuk mendapatkan merchandise. Ini juga silakan masukkan pertanyaannya, nanti kami akan pilih pertanyaan yang menarik. Kami ada beberapa merchandise yang simpel sederhana tapi cukuplah untuk mengingatkan ini Pengadilan Negeri SOE loh, kayak gitu ya. Dari saya itu sih Kakak, terima kasih Kakak. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri SOE yang selalu setia. Terima kasih banyak ya sudah memberikan informasi tentunya kepada masyarakat. Ada yang terlupakan lagi? Masih ada lagi? Pak John? Ya, kepada mama bapak, saudara sekalian, jangan malu-malu memberikan kritik atau saran kepada Ya. Pengadilan Negeri SOE. Ini tujuannya untuk kebaikan kita semua, untuk semakin baiknya Pengadilan Negeri SOE dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Timur Tengah Selatan. Jangan malu-malu memberikan kritik saran,
kami akan terbuka secara luas, selebar-lebarnya, kritik saran dari mama bapak semua. Ini untuk kebaikan kami, memberikan pelayanan kepada masyarakat Timur Tengah Selatan. Jadi saya ingatkan, jangan segan-segan memberikan kritik ataupun saran kepada kami supaya kami bisa lebih baik ke depannya. Itu aja Bung Harto. Iya. Baik, terima kasih Pak John. Ada ya? Oke. Masih ada Ibu? Minta maaf kakak, Ya. tambah sedikit. Belum. Banyak Belum sekali. tutup ini. Udah banyak sekali tambahannya. Iya. Selain kritik dan saran tadi Bapak ya, bahwa kami juga punya sosial media, ada Instagram, ada Bisa langsung Facebook. saja. Instagram apa namanya Ki? Langsung teman-teman. Pengadilan Negeri SOE. Ada Facebook juga Pengadilan Negeri SOE. Ada kita punya channel YouTube juga. Oh. Channel YouTube Pengadilan Negeri SOE. Ya, jadi apa yang kita bicarakan hari ini pun ada di channel YouTube kami berupa bentuknya podcast. Jadi Bapak Bisa Ibu dapat ikuti di situ. Iya, jadi mungkin Bapak Ibu, saudara, teman semua yang mungkin malam ini belum sempat mengikuti, silakan mampir di channel YouTube kami. Di situ ada materi yang kita bahas ini dalam bentuk podcast ya, kira dalam bentuk podcast. Kalau di IG kan beritanya hanya sedikit-sedikit, tapi di YouTube kami itu Lengkap, seperti ya? ini, lengkap. Seperti ini sudah yang kita omongkan tadi, itu yang kita tampilkan di YouTube Iya. kami juga. Jadi itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Memang kakak. Maaf kakak ya. Patut kita profesiat ya. Ucapkan selamat dan tentunya untuk tim IT kita yang luar biasa di Pengadilan Negeri SOE. Luar biasa sekali tim IT kita. Selamat ya, sukses selalu buat teman-teman, kreatif sekali. Dan baik mitra dimanapun Anda berada, khususnya semua yang ada di studio, sekali lagi dari tempat ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ya untuk Bapak Ketua Pengadilan Negeri SOE, Bapak WMP, dan juga semua yang ada di jajaran, dari Ibu Wakil yang ada di studio, Pak John. Terima kasih kakak. Terima kasih juga Pak Riki, Pak Tuslaka, terima kasih banyak ya untuk kehadirannya di sini. Mudah-mudahan dan juga teman-teman IT, mudah-mudahan di 2 minggu dari sekarang kita akan kembali bertemu lagi di sini dalam tema yang berbeda dan juga pemateri atau yang berbeda juga. Terima kasih banyak dan selamat malam.